dulu kan nggak boleh punya pacar. Katanya ya, gue nggak tahu. Aduh, rumpi banget. Rumpi. Rumpi banget ya laki-laki ini, ya ampun. Kan dulu nggak boleh punya pacar. Masa sih nggak ada yang ngelanggar? Diam-diam berduaan di McD Sarina. Tapi jangan hari Jumat ya. Kenapa sih? Kita. Gak, gue gak nangkup, gak gue. Let's go! Welcome to Soundpod bareng Boris Boken, Surya Insomnia dan Devon and Friends. Bor, artis Indonesia yang lu idolakan siapa? Surya Insomnia. Udah Bodoh gila amat. kali ya. Orang Cewek. Hah? Cewek. Cewek Surya Dini. Itu setengah. Setengah cewek. Kalau cewek ya? Cewek. Artis Indonesia cewek yang gue idolakan. Gue pernah mengidolakan. Gue ini dong, Lu siapa? Made in England. Siapa? Wulan Guritno. Wah, Wulan Guritno sih, iya bener. Made in England, bro. Iya, bener-bener. Dilawan sama Made in Jerman, Sophie Lacuba, gue masih milih Made in England. Oh gitu. Gua Maudy Kusnaidi. Ah. Gua ngefans banget sama Maudy Kusnaidi. Abis itu, gua nge-host dia bintang tamunya. Anjir, gua nggak bisa nanya. Kenapa? Starstruck aja gitu. Kalau kata anak Jaksel mah, it was just like literally freezing. Yempon. Gua tuh kayak Yempon ngefans banget gitu. Ngefans banget, gila ya. Iya parah. Parah banget ya. Iya, ngomongin masalah idola nih. Kita akan mengundang seorang idola Indonesian Sweetheart. Ini made in Indonesia. Made in Jakarta Utara. Berarti kayak Taylor Swift-nya Indonesia. Lebih Iya gitu. kan? Iya. Kalau zaman dulu tuh kayak idola tuh kayak dia tuh Michael Dudikoff-nya Indonesia lah. Michael Dudikoff Ada yang referensinya salah. jauh banget. Ada yang salah ya? Sorry. Jadi sekarang David Hasselhoff. kita render. Siapa? Ya, dia dulunya tergabung dalam Idol, namanya Idol. Oh, grup idol gitu. Idol di Indonesia. Sekarang sudah mengambil keputusan untuk berhijab. Oh. Makin cantik lagi. Wow. Ini dia Nabila Ayu. Emang gini ya? Emang gini ya? Nabila Ayu di dunia entertainment jadi idol tuh umur berapa waktu itu kamu? Masuk JKT48 umur 11 tahun, tapi dulunya sebelum masuk JKT48 emang suka udah ikut iklan-iklan gitu, Kak. Oh, berarti dia waktu kecil udah banyak yang benci ya? Kenapa? Anak-anak kecil lain, dia lagi yang datang. Iya. Dia yang dapat, dia ini mah. Public enemy gitu diajak-ajak gitu ya. Belum ibu-ibunya, aduh dateng lagi dia. Kok nyampe sih infonya ke dia nih casting? Oke. Masuk JKT48 itu umur 11 tahun. Iya. Kamu yang mau karena emang udah biasa di dunia entertainment atau ada? Itu lucu sih, Kak. Jadi awalnya aku nggak tahu kalau ini tuh buat casting JKT48. Oke. Jadi orang yang biasa castingin aku tuh kayak nawarin, mau nggak casting nih? So, aku Oke. tanya dong casting apa, Kak? Ya nggak tahu deh, coba kamu datang aja dulu gitu, foto biasa lah segala macam. Oh, itu Kak. sendiri? Enggak sama orang tua? Sama Oh, sama mama. Les nyanyi, ngedance. Cuman aku bingung kok ada nyanyi ada ngedance gitu kan. Nggak tahu di situ ada tulisan ini tuh sebuah grup namanya JKT48, sister group dari AKB48 di Jepang. Nah dari situ lah aku tahu oke gitu. Berarti dari umur 11 tahun itu tahapannya apa aja sih, Bil, waktu itu? Lu ada kayak karantina kah? Atau ada memang lu latihan dance setiap hari atau latihan nyanyi? Waktu di JKT48 tuh awalnya kan ikut audisi. Akhirnya dipilih lah nih kita ya, Kak. Itu dari mana-mana, Kak. Terus habis itu setelah audisi ya kita di kayak latihan setiap hari, itu latihan nyanyi, ngedance semuanya tuh, Kak. Setiap hari? Selama sebulan lah. Sambil sekolah? Iya, waktu itu aku masih sekolah. Berarti Kak. beres pulang aku waktu sekolah itu latihan? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD aku. Kelas dulu. 6 SD? Iya. Oh, pulang sekolah tuh langsung latihan nyanyi, Langsung latihan. Sekolah di Jakarta? Jakarta dong. Oh, alhamdulillah dong sekolah di Jakarta. Tapi ada juga yang sekolahnya di Bandung. Iya, itu sering satu travel sama saya. Saya pulang ke Bandung. Serius nggak? ngajak-ngajakin aqua gelas. Ada 2 atau 3 orang. 2 atau 3 orang, iya. Melodi kan Bandung? Iya Kak Melody. Melody, Terus, iya. tapi kan Melody udah kuliah waktu itu. Oh, Adiknya. Oh, iya lu sering ketemu di travel gitu. Oh iya, gitu. Kak. Cuma kan mau nyapa Oh my takut God. ya. Takut guanya diteriakin gitu. Takutnya disangka lu preman deh kayaknya. Bukan preman, mau hipnotis.
gitu. Selama sebulan. Selama sebulan, habis Beres itu- sekolah, latihan. Abis itu gue nginep di hotel Kak kita. Masing-masing 2 kamar kita 2 orang lah gitu kan. Terus itu udah ada produser langsung dari Jepangnya langsung. Oke. Yang ibaratnya dia milih gitu. Udah bisa diterima jadi member JKT48. Berarti waktu lu mulai karir jadi member JKT48 itu umur 11 tahun. 11. Heeh. udah mulai perform, 12. manggung, acara TV segala macam. Iya. Mau 12 tahun. Means 1 SMP. Itu paling kecil Kak aku di JKT. Oh, kamu paling kecil. Paling kecil. Paling kecil banget. Yang lainnya udah SMP kelas 2 lah. SMP kelas 2, SMA, Angkatan kuliah, kamu tuh kerja. Melodi Haruka gitu-gitu ya? Iya. Oh, iya. Berarti itu gimana? Dengan sekolah waktu itu gimana? Iya. Alhamdulillah saya nggak dikeluarin ya Pak. Oh, tapi sering nggak masuk juga? Sering izin lah Kak. Sering Izin. Tapi sekolah juga ngerti. Tapi aku ngerti alhamdulillah untungnya. Tapi alhamdulillahnya untung aku SD, SMP, SMA sekolahnya formal. Nggak mau homeschooling waktu itu. Karena aku bersikeras pokoknya gue harus sekolah nih Iya. tetap harus lanjut pendidikan Waktu gue. booming-boomingnya JKT48 kan ke sekolah tuh. Iya. Wih, itu gue dibully sih Kak di sekolah. Serius lo sih bully? Tapi gue anaknya gitu nggak pernah ngambil pusing ya. Udah. Tapi kan lo kayak gini, idol. pas masuk gerbang, I want you, I need you, haha, Aita katain gituin. Gue diledekin gitu sama kakak kelas. Oh, sama kakak kelas Sama yang kakak cewek. kelas. Iya, mungkin Yang cewek ya. cewek. kali ya, gitu. Cewek lah. Karena kan Desa nggak bisa. Iya benar. Iri. Iya benar. Iri tanda tak mampu. Terus tapi kalau yang senior-senior cowok, Yang Sama senior gini. cowok. Ayo. ternyata rumput ya. Iya. Biasanya dari gerombolan cewek-cewek cakep ada aja satu yang nyangkut kayak gitu. Ada. 5 cewek cakep, 1 presto. Ada presto. Rumput. Tulang lunang. Kalau yang cowok ada deketin nggak? Ngedeketin untuk Iya. Ya, ada lah pasti Kak. Ada. sementara kan kalau nggak salah peraturan nggak boleh pacaran Ya, ya. maksudnya yang ngedekat itu kayak yang ya suka mungkin dia Iya, ya. iya, Tapi iya, kan iya. aku kan waktu itu masih SD. Kan itu sekolahnya tuh SD, SMP, SMA gitu loh Kak. Oke. Jadi tuh anak-anak SMP, SMA tahu aku tuh member JKT, dia langsung kayak nyari-nyari aku gitu. Jadi yang kakak kelas SMP itu kayak yang ngerti nggak sih Kak? Ngerti kan kayak ngeliatin curi-curi pandang gitu. Nah ini berkaitan dengan itu kan Nabila dulunya ya pelajar biasa aja normal pada umumnya tiba-tiba jadi masuk grup Sekarang idol. masih normal kan? Enggak maksudnya jadi grup Iya. idol, Cuma grup otakmu idol. iya. terkenal gitu kan. Nah, ada nggak kelakuan apa ya fansnya yang sampai ya Ekstrim. ya Ekstrim. ekstrim sampai bikin risih nggak nyaman gitu sampai merasa bukan insecure apa ya? Takut ya? Takut. Alhamdulillah enggak sih Kak. Nggak ada ya? Karena kalau fans JKT48 itu emang mereka tuh ngerti batasan, ngerti aturan Oke. gitu. Gimana cara mereka apa sih? Nge-treat Iya, idolnya. nge-treat idolnya gitu. Jadi kalau misalnya ketemu sama fans nih, paling dia cuma, halo Nabila, udah. Habis itu dia kayak, paling dari jauh aja ngeliatin Nabila gitu. Oh. Nggak pernah sih sampai yang kayak, apa sih yang Yang kayak, creepy gitu. Iya, yang tiba-tiba narik-narik apa gimana. Tiba-tiba nempel di plafon gitu. Hai. Selamat. Dia punya Di depan rumah taunya bawa hati jualan bakso. Ah, itu Intel. Itu Intel. Mungkin ada, mungkin pernah jadi fans JKT48 juga, enggak ya? Yang Nyamar. tiba-tiba nongol di rumah ada. Di depan rumah gitu. Enggak sih, cuman mungkin kalau manggil doang kayak lewat gitu, Nabila gitu. Tapi Pernah ada yang aja tahu gitu. rumah Nabila di mana Enggak tahu deh, waktu Kak. jadi JKT. Ya mungkin ada ya, cuman Oh, aku tuh tapi- nggak pernah ngeliat, Oh, nggak pernah ketemu. nggak pernah ketemu gitu. Oh. Karena mereka juga menjaga privasi idolanya. Capek Oke. nggak sih? Capek apa sih? Di JKT48 capek nggak sih? Ya pastilah, cuman kan aku jadinya happy. Dan jadinya aku mikir semenjak aku dewasa, ternyata di JKT48 itu seru, aku menghabiskan masa mudaku dengan hal-hal positif. Ya Dengan kan? orang-orang yang seru Iya, juga. walaupun sama keluarga misalnya jarang banget ada waktu ya, sama nih teman-teman ya, juga. Kan kalau dulu ya, zaman-zaman aku sama Surya kecil mah, lagi hitanan atau apa, udah uangnya disimpan di mamah dulu ya. Ya. Besok kalau mau jajan minta mamah. Iya. Minta deh itu besok kita Iya. mau jajan, mah minta Mah, jajan. minta Terus jajan. nanti mau beli apa? Kan udah kemarin jajan. Iya. Udah habis uangnya. Nggak boleh jajan lagi. Nggak boleh Nggak boleh jajan jajan lagi. Kalau Nabila Masalah uang pasti ya kan dulu masih kecil pasti di mama semua kan. Di mama semua sampai sekarang pun juga kayak kadang-kadang aku kayak udahlah buat mama aja udah kebiasa gitu. Mungkin diinvestasikan. investasi. Nanti pada saatnya kamu udah dewasa udah tahu, Nina, kamu punya kebun sawit 20 hektar. Wih, mantep. Kamu punya kripto. Bitcoin kamu ada sekian. Ada NFT banyak. Iya, gitu. Aduh, Tapi aduh. Nabila selama ini nggak pernah ada maksudnya kalau ketika mau beli apa ya beli aja. Beli aja. Kalau misalnya, tapi sekarang udah dewasa lebih mikir kayak kalau dulu kan anak kecil pengen ini pengen itu. Kalau sekarang tuh apa yang gue butuhin, bukan Nah. cuma sekedar keinginan. Ini gitu. berkaitan dengan itu kebetulan saya ada asuransi. Nah ini kan kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita bukan bicara jelek ya, cuman kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Takutnya Gue kita udah nggak gak bisa. asuransi dia udah kesini lah ya. Ya Allah Memang bener-bener. biasanya gitu, bagus asuransi. Iya, gue gak bilang jelas. Enggak nih, kebetulan gue juga mau nawarin Oriflame kalau. Masih
masih ada kan? Masih ada bagus tahu Oriflame. Iya. Oke, menurut anak-anak redaksi katanya ada botol bekas minuman kamu yang laku dijual 2 juta rupiah. Dan Nabila juga disebut Oshi sejuta umat. Apa itu? Satu-satu. Yang mana dulu? minuman. Yang minuman dulu. Kalau minuman Botol tuh jadi minuman. gini loh Kak. Aku nggak tahu sih itu beneran botolku atau enggak. Jadi aku pernah, ini gue nyebut produk ya di sini. Boleh. Gue waktu itu olahraga, ya kan? Olahraga tuh acara Pocari Sweat run apa gitu lah, pokoknya estafet gitu lah. Terus gue minum Pocarinya dong, terus difoto sama fans. Terus mungkin botol nggak tahu tiba-tiba dia ngambil, difoto lah, difoto terus di Facebook katanya di mana dijual. Tapi nggak tahu itu beneran bekas gue apa gimana, gue nggak ngerti. Karena apa bentuknya dia muat lagi produknya dari sama sampah? dong ya. Iya, botol Pocari aja. Iya, kecuali kita ada mineral water kita cabut mereknya, ketahuan tuh punya Punya ini. kita. Kalau nggak lagi syuting film kan, ada tulisannya tuh nama peran tuh. Boris pakai spidol tuh. Iya. Kan orang bisa aja bikin dia moto sendiri. Tapi percaya aja mungkin ke orang akhirnya katanya sih kejual 2 juta. 2 Katanya juta. sih itu Katanya dulu ya. kejual 2 juta rupiah. Kalau yang mengenai Oshi sejuta umat, Oshi Oshi itu apa? Oshi itu Lu jangan lihat gua juga nggak tahu. Oshi itu Oshimen aslinya. Oshimen itu adalah member yang kalian suka. Jadi di JKT itu bahasa Jepang sih Kak. Jadi fans-fans itu selalu nganggap kayak misalnya Oshi lo siapa di JKT? Nabila. Oshi lo siapa Melody gitu. Oh, berarti Oshi. kalau kita Member di yang lo bola, suka, member di bola favorit gitu. pemain favorit lo. Nah, Gitu misalnya satu Cristiano Manchester Ronaldo. United, Cristiano Ronaldo. Tuh Oshi lo tuh kayak gitu. Ah. Itu bahasa di JKT48 di Pride. Wah, Edward kenapa? Ifak dalam gua sukanya. Edward Tifak dalam. Bagus, Iya sih, gelandang Edward bertahan. Tifak dalam oke sih. Oke. Gua sama ini Robby Darwis gua. Prinsip ya, zaman dulu ya. Oh, Oshi itu jadi lu mengidolakan dari idol itu yang paling banyak lu idolakan yang ini gitu. Tapi sejuta umatnya itu kenapa dipanggil gue sejuta umat? Karena menurut fans ya dan menurut ya teman-teman aku tuh, ini aku mau ngomong ya, tapi emang Nggak apa-apa, menurut nggak mereka apa-apa dong, nggak gue nggak enak. Ayo sorry. Jangan apa-apa, Kamil. Jangan. Lu kenapa sih kalau jadi kayak sopan? Enggak, dia kena mental health. Oke. Gimana tadi Oshi sejuta umat? Oshi Kata sejuta teman-teman, kata fans apa? Menurut mereka tuh aku paling banyak fansnya gitu. Tapi panggilnya sejuta umat gitu. Nah, berkaitan dengan itu, kan kalian tahu nih siapa yang fame-nya lebih tinggi, lebih enggak di satu grup. Iya. Iya dong. Depan banget mukanya jadi Suka cemburu-cemburu gitu ya sih. Ada ya. Kelas-kelas gimana? Iya Ya, namanya juga sisterhood ya. Iya, kayak karena itu kan efeknya panjang tuh. Nanti ketika di atas biasa, salah koreo. Kok bisa sih jadi Oshi sejuta umat tapi salah koreo? Hello. Itu gimana? Ada, enggak sih. Kalau di JKT48 itu apa ya Kak? Kita tuh, kan aku lama di JKT. Iya. Kita dari nol juga, jadi tuh kita emang sama-sama benar-benar support gitu. Misalnya, walaupun persaingan, apalagi persaingan secara sehat. Gak pernah yang kayak, kalau misalnya... Dia udah cocok nih masuk partai dia nih. Iya. Bener banget, diplomatis banget. Oh, iya. Gak cuma JKT yang mulai dari nol, Pertamina juga kok mulai dari Iya bener. Tapi emang iya kan? Iya. Jadi kalau misalnya ada yang salah nih gitu, kita nutupin. Dan kita harus tetap, misalnya, gue salah, itu senyum aja, show must go on gitu. Oke. Dan mereka nggak akan ngejudge, cuman kayak, Bil, tadi lu salah, ini lu tadi salah gitu. Paling gitu saling ingetin. Tapi intrik di sisterhood itu 48 orang kan? Lebih Kak dulu. Dulu Kalau berapa? sekarang JKT48 ada 32 orang lah, 32 orang sekarang. Dulu hampir 150 berapa gitu. 150-an orang. Karena ada tim A, tim B. Karena kita tuh dulu ada 5 generasi sampai 6 gitu. Sekarang udah 10 generasi. 10 Jadi setiap tahun tuh kita buka generasi baru gitu loh Kak JKT48. Oh, oke. Kayak sekolah. Ya berarti kemungkinan seleknya dikit ya. Karena kebanyakan orangnya. Iya, Iya. bingung Kak. Kita kalau berantem sama semuanya tahu kan kita. Gua kemarin berantem sama siapa ya? Siapa sih kemarin? Lupa. Saking banyaknya. Kayaknya kalau mau nge-hire kalian, Kenapa sih lu? Kenapa? Kan emang bener yang banyak. Iya, banyak. Gak Gua berantem aja- semua, tinju beregu namanya. nih dulu ketika kalian nongol itu di TV, gua tuh langsung mikir, ini bagi-bagi fee-nya 48 atau yang manggung-manggung aja atau gimana gitu. Kita aja berempat ngegrup kadang-kadang suka iri-irian. Bete, nggak usah jauh-jauh lu anak band, anak band. Tuh. Bagi 5 lagi plus 2 kru. Iya. Apalagi kita ya. Iya. 100 orang. Nah, itu gimana? Bagian fee-nya? Mungkin bisa ditanyakan ke manajemen dulu ya Kak ya. Berarti manajemen. Jadi si talent ini cuma tahu lu segini. Iya. Kalau marketing fee beda lagi urusannya. Maksudnya apakah ada kaitannya dengan Nabila yang jadi Oshi sejuta umat jadi bagiannya Enggak lebih lah. gede? Gede. Enggak lah. honornya. Sama semua kalau kita adil. Oh, sama semua.
Oke. Nah, buat masalah merchandising itu harus JKT48 atau ada merchandise Nabila sendiri? Misalkan kamu ngeluarin kipas yang ada baling-balingnya di sini buat ngantri di depan. Enggak, dulu ada tuh. Iya ada. Atau kamu Iya, tahu. ngeluarin mainan yang Kalau nggak bilang ngeluarin garukan bunga. wow. Yang warna-warni ya, warna-warni. Berisik banget bapak gua kalau lagi garuk. Wak. Lagi buru-buru ya. Gatal banget bapak gua. Wak. Terus Tadi apa sih pertanyaannya kalau merchandise. Merchandise. JKT48 terus punya merchandise sendiri. Cuman kayak kalau gimana ya, kita JKT48 tuh kayak ngasih kita kaos nih. Ini kaos putih, lu terserah mau desain apa. Jadi tergantung karakter dari membernya. Misalnya gue suka metal gitu Kak. Ya udah gue gambar tuh, terserah gue mau desain apa. Itu nanti fans JKT fans Nabila yang beli, fans Melody beli yang punya Melody gitu misalnya. Jadi kayak gitu. JKT juga tetap ngasih kita kebebasan untuk berkreasi lah gitu. Menghabiskan berapa tahun di JKT waktu itu? Aku 6 tahun di JKT. 6 tahun. Kalau yang lain-lain tuh lebih dari itu ya berarti ya? Nggak tahu. Ada yang lebih cepat dari aku, banyak juga. Ada juga yang 8 tahun. Bahkan temanku nih salah satunya namanya Gaby tuh udah 10 tahun di JKT. 10 Kemarin dia tahun. baru ngumumin graduate. Ditentukan graduate atau disuruh lulus apa enggak itu berdasarkan apa? Nggak ada apa ya Kak, nggak ada dari JKT sih. Emang balik lagi ke kitanya. Kitanya masih mau lanjut lagi atau udah cukup gitu. Ataukah ada dari paras wajahnya kalau udah kelihatan dewasa, kalau udah kelihatan tuh udah deh lu graduate aja deh. Gitu. Enggak lah, kan jahat banget. Enggak, balik lagi ke membernya emang pengen graduate. Karena nggak? kasihan kita ini gitu kan. Kita nggak bisa dapat karakter SMA gitu, cuman Ricky Harun doang sama Piki Nitinegoro yang bisa. Ricky Harun lagi Dengan seragam SMA cocok. Padahal tua tuh anak. Itu. Sama Niki Tirta tuh. Iya Niki Tirta. Iya. Kita masih dapet, cocok. paling kita seangkatan DRG Fadli lah jadi bapak-bapak. Dokter Gigi Padli, DRG dong. Ini kayak Nabila nih, sampai kapan juga dia kasih seragam SMA masih cocok. Masa sih Kak? Iyalah. Kalau kita mah cocoknya udah tata usaha kali ya, Bor. Orang TU ya. Kalau enggak yang di ADC yang bukan gerbang pintu sekolah. Iya. Jadi penjaga sekolah mukulin pelek kayak jam 7. Oke, ngomongin lagi masalah pacar. Dulu kan nggak boleh punya pacar. Katanya ya, gua nggak tahu. Aduh, rumpi bang. Rumpi. Rumpi banget ya laki-laki ini, ya ampun. Kan dulu nggak boleh punya pacar. Masa sih nggak ada yang ngelanggar? Diam berduaan di McD Sarina. Tapi jangan hari Jumat ya. Kenapa sih? Kita. Kak, gue nggak nangkep Kak gue. Gimana? Ya sebenarnya tuh aturan JKT48 nggak boleh punya pacar tuh sebenarnya untuk menghargai. Tidak mengganggu fokus gitu ya? Iya mungkin itu juga dan menghargai para fans yang udah support lah Kak gitu. Sekarang lo punya idola lo punya pacar pasti kayak ada. Oh kecewa. Ya gitu sih sebenarnya. Bener, kecewa Karena ya. sekarang gini Kak, kita tuh benar-benar yang sibuk banget tuh di JKT Kak. Hari ini ada perform. Gua aja di rumah aja cuma numpang mandi, tidur doang. Oh iya? Langsung balik lagi ke JKT. Iya, benar-benar kayak tiap hari tuh ada aja kegiatan. Gak ada ruang tamu atau kamar di rumah lu? Maksudnya gue pulang. Gua pikir rumah lu kamar mandi doang. Gue Cuman mandi tidur, doang. Rumahnya emang bangun. di SPBU Pertamina. Sebelah jajaran Piato sama Greensen. Di depan rumahnya suka ada yang nungguin nggak bapak-bapak? Diem aja gitu Capek lagi gua gini kena mulu kayak. pakai koin. Nungguin 2.000. Oke, segitu sibuknya berarti Iya, jadi kegiatan. yang liburan cuma Senin doang Kak. Bahkan kayak Natalan, tahun baru tuh gue kerja pasti Kak. Konser lah, recording lah, photoshoot lah, latihan dance lah. Wah, tiap hari keluar kota mulu tiap minggu tuh. Jadi emang gimana mau punya pacar, kita udah pasti ke fokusnya sama JKT48. Jadi udah keburu capek kerja duluan. Capek kerja Jadi keinginan duluan, untuk Kak. pacaran tuh agak turun. Iya lah, capek Kak. Belum apa, kamu kemana sih gak ada kabar? Capek gue bodo amat lah. Jadi kan kayak jadi itu juga ya gimana mau punya Berarti pacar, kan? selama JKT yang perhatiin adalah ya orang tua. Kalau ada keluh kesah ya langsung cerita sama orang tua. Teman-teman, ya makanya aku bilang teman-teman JKT48 itu udah kayak keluarga kedua kan. Karena kan gap umurnya juga lumayan Jauh, kan. Member paling dekat sama siapa? Kalau Kak Nabila? Melody. Sama Melody. Kak Melody. Sebenarnya deket sih Kak, cuman Enggak, yang paling pasti ada lah. ya paling tuh Kak Melody karena Gak usah aku diplomatis Iya, banget. nggak usah kayak orang partai lu. cocokan. Tapi serius, yang emang yang Kak. paling dekat sama Melody. sama semuanya Melody. sebenarnya aku dekat. Kenapa? Karena aku mungkin paling kecil ya. Jadi anaknya tuh sana sini gitu. sana Iya Kak, ini sini. Kak. Aku tuh ceria banget anaknya dari kecil. Sekarang juga pendiam kan. Oh gitu. Aku ceria banget sekarang pendiam. Iya makanya. Iya Kak Melody karena dari aku yang kata aku bilang karantina itu aku satu kamar sama Kak Melody Kak. Oh, Sama jadi Kak emang udah Melody. roommate. Iya. Nama aku kan Sister. N, nama dia M. Dia kalau nggak salah 29 apa aku 30 deh. Oh itu Apanya? beda nomor. Jadi kita ada nomor audisi Kak.
Sama Oke. dia tuh nomor 29, aku 30. Jadi kayak duduk sebelahan. Nomornya berbentuk pin. Kagak, ini loh Kak, apa sih Kak? Buletan kagak. Apa sih? Apa sih Tun? Kayak gimana? Apa sih Tun? Tun, bacain ngapa? Iya. Gua nggak bisa baca. Iya. Mau diputusin sama Munaro nih. Ini katanya masalah prinsip. Iya. Dia lebih milih sama si Cecep. Dul aja terus. Gua mah kagak usah. Lo ngapa sih Bang ya? Iya. Tapi ketika dulu member, boleh nggak lu nyablak begini? Ya boleh lah Kak. Oh, boleh. Justru JKT48 tuh kayak ya kita tetap jadi diri kita sendiri. Justru kan itu membernya banyak. Kita harus punya ciri khas dong. Nah, dulu tuh gue dipanggil Kang Bajai. Kenapa? Karena suara gue mirip Bajai. Oh. Suaranya mirip Bajai. Kok bisa-bisanya pekerjaan kamu Siapa nyanyi? yang bilang suara lu Kok mirip bisa-bisanya suara kamu mirip Bajai tapi pekerjaanmu nyanyi? Ya bukan, maksudnya gue suka bercanda terus kayak gue bisa niruin suara Bajai, kenapa Oh. Bajai gitu loh Kak. Itu kan jadi ciri khas dong. Siapa itu yang bikin kurang ajar itu yang Harusnya bikin- emang apa? PTS. Mahal ya. Itu Vespa, jenis Iya. Vespa. Sorry. Vespa, small frame. Iya. Harganya lagi mahal. Ayo lumayan. Digoreng. 60 juta kalau nggak Iya. salah sekarang. Heeh. Apalagi yang original. Maaf makin ngomong ya. Tapi Santai Nabila ya? kalau naik Vespa viral pasti. Iya bener. Viral Gue pasti. pernah kok kan naik Vespa. Vespa yang jadul tapi yang 2 Iya tak yang jadul. teng. Gue pernah, kan gue bisa naik juga Kak, bisa bawa. Bisa bawa motor. Bisa kan anak, ini dulu gue anak STM. Oh, terakhir pakai apa? Scorpio ya? Pakai ban cacing ya? Ban motor cacing bertiga, bertiga. gasnya gas spontan ya. Terus bertiga naik motornya Iya. Kak. Joknya AC Milan ya? Yang tangannya begini. Iya. Tau Dikasih nggak, Kak? sanpoli. Kasih sanpoli. Biar glosor. Iya. Direm-rem dulu ya. Dikasih sanpoli lagi. Kan Nabila sekarang, gue kan kaget tadi pas ketemu. Ih, Nabila, gue kira ibu Dewan. ibu dewan ya kan. Gue kaget ternyata ini Nabila dengan look yang baru sekarang ini. Alhamdulillah. Iya, kenapa? Ada apa? Tiba-tiba Nggak ada atau apa-apa. Apa terpanggil? terpoinnya? Iya, terpanggil atau Kalau terpanggil gue nggak ada di sini lagi. Kak. Enggak maksud. Terpanggilnya bukan gitu. Jiwa dong. lo, hati lo terpanggil untuk Iya, mengenang. terketuk gitu. Iya. Nggak tahu kok itu gue jujur aja ya, gue lagi bengong Kak Cita tuh lagi di toilet. Lagi di toilet lagi. Kan di rumah lu nih yang toilet ini nih. Emang bener kayaknya sih. Iya. Bener kayaknya. Iya bener. Yang depannya 34 ya, 34 depannya tuh depannya 34. Nah itu bisa pakai voucher tuh. Iya, swasta tuh, swasta. Ya Allah, astagfirullah. Lagi di toilet, gue lagi bengong aja Kak. Gue mikir, sebenarnya apa lagi sih yang mau gue kejar di dunia ini gitu. Gue kepikiran gitu, tiba-tiba gue mau ngejar apa lagi gitu loh. Kan udah umur segini gitu kan. Terus kayak, Karir udah bagus. Umur segini tuh berapa sih Nabila? Lu berapa sih, Bil? enggak maksudnya gue udah 22 tahun sih. Nah, berapa Nabila? 22 Berapa Nabila? tahun. 22 tahun dia sudah terketuk hatinya. Untuk aku mau ngejar apa lagi sih? di Iya. dunia Iya, itu waktu itu gue 21, masih 21 tuh Kak. Oh, waktu itu bahkan 21. Iya. Masih 21. Kayak albumnya Ade. Iya, lu udah berpikir mengejar apa lagi? Enggak, maksudnya kayak apalagi yang mau kejar di dunia ini Oh, target, setting up Oh, target iya. gitu ya. Kayak besok belum tentu lo masih hidup lagi. Maksudnya besok lo masih belum tentu masih hidup lah gitu loh Kak. Oke. Dan ada juga keluarga tuh meninggal waktu itu. Jadi ayahnya kakak ipar gue meninggal. Jadi gue dan itu nggak nyangka Kak gue karena kayak baru kemarin ketemu kan, terus kayak aku mikir gue nggak ada yang tahu banget ya gitu. Kita ketawa-tawa Ini bisa aktivitas, terjadi sama gua besok-besok. juga, gitu. Iya Kak, itu langsung kayak gimana kalau misalnya besok gue dipanggil, gue belum punya apa-apa untuk apa ya ibaratnya bekal gue Bekal untuk akhirat di nanti, akhirat nanti gue gitu. belum punya apa-apa gitu kan. Gue juga pasti namanya manusia punya kekurangan, punya dosa gitu kan. Kayak gue belum bisa apa ya namanya ya, berubah lebih baik lah gitu. Gue takut tuh Kak tiba-tiba ada aja rasa Jadi takut tiba-tiba gitu. langsung kepikiran overthinking seperti itu. Terus abis itu ya udah gue sholat, terus gue kayak ya Allah ibaratnya kayak kasih aku inilah kemudahan, petunjuk gitu Kak. Ya udah. Terus itu entah kenapa kayak hati gue yakin aja gitu, kayak udahlah gue berhijab aja gitu. Oh. Pelan-pelan sih, semua kan ada proses ya Kak. Betul. Gak bisa langsung sempurna banget gitu. Iya. Adakah ketakutan kayak, aduh nanti nggak dapat job lagi nih karena aku sudah Sedikit. begini? Itu alhamdulillah enggak terbesit. sama sekali. Sama sekali. Enggak ada ya? Aku lagi nih ya Allah, aku nggak peduli kalau misalnya nanti aku kehilangan kerjaan aku yang biasanya kerja sama aku, terus dengan aku perubahan aku berhijab, jadi dia pergi gitu kerjaannya. Aku nggak takut Kak, karena aku yakin Allah udah punya rezeki masing-masing buat hambanya gitu. Kayak malah dengan aku berhijab, Allah ngasihnya kerjaan mungkin yang lebih sesuai dengan apa yang sekarang aku kan. Oke. Mungkin Kayak bukan Nabila ya kalau ngomong gini. Apa bagus itu pemikiran anak 20 tahun. untuk umur 22 tahun sudah bisa berpikir seperti itu bagus banget. Iya, karena gua banyak- dulu 22 tahun masih mikirin IPK. Iya benar. Kenapa masih 1 koma? Iya, remedial terus. Iya. Karena banyak orang-orang yang ya susah gitu prosesnya. Iya. Bahkan nggak boleh sama orang tuanya. Temen gue tuh nggak boleh. Nggak Nggak boleh kan Kak? Kan laki soalnya dia.
Ya nggak sama, Pak. Kalau laki mah. Ini gua kasih tahu doang. Gua. Ente ngomong kemana? Iya. Bentar ya, buka dulu kacanya. Biar kayak Bang Komeng. Ya namanya juga kan nggak boleh. Oke. Berarti sekarang lu ngomongin target, lu udah nggak ada target sama sekali dong? Karir? Lu mau nyanyi sendiri jadi solois? Pengennya fokus karir dulu lah sebelum nikah lah, Kak. Maksudnya gue Oke. kayak pengen puas-puasin dulu mimpi-mimpi gue apa gitu loh. Lu mau nyanyi Masih lagi? muda juga gak sih, Kak? Mau nyanyi lagi atau lebih film? Main film. Kan karena aku kuliah tuh jadi aku tuh emang nggak banyak banget ngambil kerjaan di luar sana kan, Kak. Jadi kayak ya udah nanti aku selesai kuliah pengen fokus dulu entertain, puas-puasin dulu. Kalau misalnya emang Allah kasih kesempatan S2 lagi, lanjut S2. Cobain dong yang belum lu kerjain gitu. Sulap kali ya gue ya, Sulap, siap bos gitu ya. presenter gosip. Kabar-kabari lagi nyari kalau nggak salah kabar-kabari. Terima kasih Nabila, mudah-mudahan semuanya mimpinya tercapai. Amin. Mudah-mudahan Sehat-sehat selalu Nabilanya. Makasih, sampai nanti Kak. akhirnya datang laki-laki yang paling baik yang buat kamu nanti. Amin. Semoga IPK-nya 4,00, summa Amin. cum laude. Cum laude. S2 langsung dapat beasiswa, S2 ke luar negeri. Amin, iya amin banget Kak itu, Kak. Amin. Tapi jangan terlalu berdakangan lagi sama gue, Kak. Ah, ya oke. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di toko. Nabila, thank you. Thank you, Kak. Terima kasih banyak, Kak.